mereka telah berkencan selama 1 tahun. Ini jadi kapan sih putus dari Kai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo guys, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Apa kabar semuanya? Di suasana yang mendung ini, yang lagi bener-bener hujan, di mana-mana banjir. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bisa melakukan aktivitas. Oke, hari ini kita nggak balik sih, sebenarnya aku baru buat segmen baru, yaitu adalah Korean News, dan kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi trending dan juga lagi hot-hotnya nih ya di kalangan K-popers, di kalangan artis-artis Korea sana. Dan dalam seminggu terakhir ini udah banyak banget nih ya topik-topik yang bener-bener lagi pengen aku bicarain dengan kalian. Sebenarnya aku bukan mau gosip ya di sini, tapi aku cuma bacain dari portal-portal gosip K-pop. Jadi jangan salah paham, kayak pernah ada yang salah paham gitu. Dan aku sedikit ngasih pendapat aku kayak gitu ya guys ya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, subscribe, juga komen dan juga share ke teman-teman kalian. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita langsung aja ke topik yang pertama, yaitu adalah tentang kasus bullying di kalangan artis K-pop atau artis Korea yang lagi marak banget dalam seminggu terakhir ini. Ini bener-bener dimulai dari tanggal 16 dan sampai sekarang masih ada aja orang yang mengungkap tentang masa lalu mereka dengan artis-artis yang disebutkan. Jadi sebelum kita mulai, perundungan itu atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial yang dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh satu orang atau perorangan maupun kelompok. Jadi kadang orang yang ngerasain dibully itu merasakan beban yang lebih dalam ya, sedangkan yang melakukan pembulian itu kadang merasa itu bukan bentuk dari pembulian. Pembulian itu cukup serius karena kalau benar-benar menempel di hati yang dibully atau di pikiran yang dibully, mereka bisa memikirkan hal itu sampai bertahun-tahun. Karena sebelumnya udah banyak kasus-kasus pembulian di Korea sana yang menyangkut nama artis-artis yang terkenal, termasuk yang terakhir aku bahas adalah tentang Jimin dan juga Mina AOA, yang mana itu benar-benar membuat luka atau bekas di hati Mina ex AOA sampai sedalam itu guys. Nah, untuk dalam seminggu terakhir ini benar-benar banyak banget artis yang terlibat. Dimulai dari tanggal 16 Februari, yaitu adalah Jo Byung-gyu, aktor yang lagi naik-naik daunnya banget. Itu dia pernah main di Sky Castle, terus yang terakhir adalah Uncanny Counter, dan itu benar-benar dapat kepopuleran yang melesat banget. Di situ korbannya merasa dibully saat sama-sama bersekolah di New Zealand. Setelah OP atau original post pertama mengklaim dibully oleh Jo Byung-gyu, banyak lagi yang mengklaim dengan hal yang sama, alias pernah dibully oleh Jo Byung-gyu. Dan setelah itu agensi membantah, dan Jo Byung-gyu juga baru-baru ini ngasih statement atau klarifikasi di IG kalau dia nggak pernah melakukan itu guys ya. Nah, kita juga nggak tahu nih ya yang benar tuh seperti apa karena masih benar-benar diselidiki. Yang kedua adalah Sujin G-Idol. Jujur aja aku suka banget sama Sujin karena dia tuh benar-benar berkarisma dan dance itu keren banget. Yang mengadukan atau yang membuat postingan pertama dari Sujin G-Idol adalah kakaknya dari temen si Sujin ini yang pernah katanya ngaku adiknya dibully oleh Sujin G-Idol. Nah, kalau Sujin tuh merokok lah segala macam dan melakukan perundungan terhadap adiknya si OP ini. Cube membantah itu semua, tapi Sujin klarifikasi sendiri. Cuman dia nggak bener-bener membantah, alias dia ada beberapa hal yang dibenarkan dari postingan si OP tentang Sujin itu sendiri. Ini juga masih ditindaklanjuti dan masih diselidikin. Selanjutnya juga ada Kim Dong-hee. Ini cukup complicated juga. Jadi Jo Byung-gyu, Sujin, Kim Dong-hee, dan juga nanti ada aktris Park Hae-soo itu lumayan complicated karena buktinya itu cukup banyak ya guys ya. Termasuk si Kim Dong-hee ini artis yang lagi naik daun banget, dan aku juga termasuk yang suka banget sama Kim Dong-hee karena filmografinya bener-bener bagus-bagus banget, dan aku nonton hampir semua dramanya dia dari mulai 18 sampai yang terakhir ekstrakurikuler, semuanya itu bener-bener bagus-bagus banget karena dia pinter banget milih drama ya. Nah, tapi tersandung kasus ini guys ya. Jadi ini cukup serius juga. Kim Dong-hee di masa lalu itu yang ngasih bukti panjang banget. Katanya dia termasuk anggota dari ILB atau ILJIN atau ya geng yang cukup besar di Korea sana sebagai geng pembuli kayak gitu. Cuman ini juga udah dibantah sama NPIO Entertainment. Selanjutnya adalah aktris Park Hae-soo. Aku nggak terlalu ngikutin aktris Park Hae-soo, cuman ini lumayan banyak buktinya juga. Tapi ternyata si OP ini katanya bukan Park Hae-soo yang melakukan semua ini.
agak-agak aneh gitu lah ya, dari semua yang dinyatakan dari awal sampai akhirnya dia mengaku dan meminta maaf kalau semua ini bukan ditujukan kepada Park Hae-soo, sebenarnya agak aneh. Cuman ini benar-benar udah dibantah sama agensinya. Seperti itu guys. Selanjutnya ada juga Kim So Hye, mantan dari IOI, Mingyu 17, Sonwoo The Boys, Hyunjin dari Stray Kids, Luna Chu, Asia Everglow, Kihyun Monsta X, dan juga yang terakhir adalah Hyuna guys. Khusus untuk Mingyu dan juga Hyunjin itu udah banyak yang buktiin kalau semua fitnahan itu salah ya, karena teman-teman sekelas mereka dari kecil itu udah tahu banget Mingyu dan Hyunjin bukan orang yang seperti itu guys. Jadi semoga benar ya fansnya Seventeen, fansnya Stray Kids. Aku juga percaya sih kalau Mingyu sama Hyunjin sepertinya anak baik-baik guys. Nah untuk Chu dari Luna ini juga OP-nya sudah minta maaf kalau Chu ini nggak pernah melakukan semua itu. Untuk Kihyun Monsta X udah pernah juga kasusnya di tahun 2015, tapi akhirnya pas itu selesai karena dibantah semua, dan tahun ini muncul lagi. Semoga ini cuma salah lagi dan nggak berkepanjangan. Untuk Hyuna sendiri udah klarifikasi dari IG kalau dia nggak pernah ngelakuin itu, dan aku juga percaya karena masa kecilnya Hyuna itu udah habis untuk trainee guys, dan aku agak ragu kalau dia pernah melakukan pembulian. Oke, itu dia nama-nama yang tersangkut kasus pembulian. Semoga cepat selesai masalahnya, semoga cepat diselidiki. Kalaupun mereka nggak pernah melakukan itu atau mereka dituduh doang atau difitnah doang, aku rasa mereka benar-benar mengalami kerugian yang lumayan besar banget. Terutama yang lagi naik daunnya kayak Sujin, Kim Dong Hee, Jo Byung Gyu itu rugi banget. Tapi kalau memang benar mereka melakukan semua itu ya semoga mereka bisa melakukan permintaan maaf secara benar ke korban-korban yang bersangkutan. Mereka bisa lebih baik lagi ke depannya atau berjanji atau gimana, kita nggak tahu lah ya. Walaupun mereka pernah dituduh membuli seperti ini, mereka bisa kita akui sebenarnya berbakat. Cuman kita nggak tahu ya ke depannya bakal seperti apa. Apakah mereka masih akan bertahan di dunia entertainment, atau kalau udah parah banget, kalau keluar sebenarnya sayang, cuman ya si OP atau orang yang terbuli akan merasa adil jika mereka nggak sukses. Karena gini, yang namanya orang yang dibully itu merasakan sakit dan pengen orang yang bully mereka tuh suatu hari mendapatkan balasan yang lebih kejam lagi, kayak gitu guys. Ya sudahlah ya guys ya, aku juga nggak bisa berkomentar banyak-banyak karena aku takut salah ngomong juga. Jadi seperti itu ya guys ya. Kita langsung next ke berita yang kedua aja, check it out. Nah untuk berita yang kedua ini cukup mengagetkan. Karena apa? Karena ada berita hari ini banget yang masih anget banget kayak kue apa ya? Kue pancong. Adalah berita tentang G-Dragon dan juga Jennie dari Blackpink yang dikabarkan dating. Wah, aku nggak tahu harus komentar apa karena ini bener-bener hebring banget di kalangan fans YG Entertainment terutama ya. Jadi aku pun nggak pernah berpikir ya kalau Jennie dan G-Dragon itu adalah kombinasi yang tepat untuk berpacaran. Aku pikir mereka kayak cuman Sunbaenim dan Hoobaenim yang benar-benar punya sesuatu yang sama, yaitu adalah stage act yang bagus segala macem, punya keterkenalan atau kepopuleran yang luar biasa. Tapi benar-benar mereka hari ini digosipin dating, dan itu membuat aku agak jaw dropping ya. Karena dari seorang Kim Jennie, kita tahulah Kim Jennie seperti apa, kayak how to be Kim Jennie gitu. Banyak cewek-cewek yang pengen ngerasain itu karena dia baru aja pacaran sama Kai kalau nggak salah 2019 ya. Nah itu setelah dia putus beberapa waktu lalu, dan sekarang pacarannya dengan G-Dragon. Jadi kayak cowok-cowok yang populer banget nih di Korea. Nah untuk G-Dragon sendiri, siapa sih yang nggak tahu G-Dragon dari Big Bang? Karyanya tuh bener-bener dinanti, dan selain dari musikalitasnya, GD juga terkenal dengan stylenya yang swag abis. Jadi banyak banget yang ngejadiin dia panutan, dan mereka bersatu padu menjadi swag, bukan swag guys, tapi swag. G-Dragon, Big Bang, dan juga Jennie Blackpink berkencan. Hubungan mereka telah berkembang menjadi kekasih dari senior dan junior satu agensi. Mereka telah berkencan selama 1 tahun. Ini jadi kapan sih putus dari Kai? Gak tau lah ya guys ya. Oke, di Space menyaksikan pertemuan rahasia antara G-Dragon dan Jennie. Lokasi kencan mereka kebanyakan adalah di rumah mereka. Villa mewah Hanam-dong, tempat tinggal G-Dragon, adalah tempat terbaik untuk cinta rahasia mereka. Wow. Pertama, penthouse G-Dragon menawarkan sistem parkir yang independen. Ada tempat parkir terpisah di tempat parkir umum villa. Itu harus melalui 2 tahap
dikasih dari melewati gerbang utama ke parkiran. Ada lift pribadi di tempat parkir penthouse. Dari tempat parkir kalian naik ke rumah menggunakan lift pribadi juga. Mereka tidak perlu khawatir akan terpapar area sekitar karena tidak perlu keluar. Jadi benar-benar ini tempat tinggalnya GD terjamin banget keamanannya, tapi masih bisa aja ketahuan sama dispatch. Luar biasa dispatch ya, kalian jahat sekali karena kalian ini benar-benar merusak privasi orang. Dispatch, please. Oke, gini. Rutinitas kencan Jennie konsisten. Selama promosi Blackpink, ia mengunjungi rumah G-Dragon pertama kali setelah menyelesaikan jadwal. Rumusnya itu adalah jadwal kencan lalu kembali lagi, diulangi seperti itu. Ya, itu mempertahankan pola yang sama ketika tidak ada aktivitas. Wow. Hubungan mereka adalah rahasia umum di dalam YG Entertainment. Pertama-tama, manajer Jennie akan bertanggung jawab atas naik dan turunnya Jennie ke G-Dragon, dan G-Dragon akhirnya membawa dia masuk. Terkadang manajer GD yang mengambil alih pekerjaan itu. Wah, jadi semuanya dibantu oleh manajer mereka. Baiklah. Pada tanggal 31 bulan lalu, konser online Blackpink, Jennie meninggalkan rumah G-Dragon pada hari sebelumnya dan pergi ke ruang konser. Mobil G-Dragon juga ditemukan di Kintex. Kintex-nya apa ya? Mungkin tempat konsernya si Blackpink ya. Di YG cukup banyak orang yang menyadari hubungan mereka, kata seorang sumber yang dekat dengan keduanya kepada Dispatch. Ada yang ngakuin juga ke Dispatch. Bener-bener nih. Kenapa sih ini Dispatch ini bener-bener kayak ngebayar orang ya? Ibu Jennie tahu tentang hubungan mereka berdua. Kira YG pun merespons kalau YG itu nggak bisa mengkonfirmasi hubungan keduanya karena ini adalah merupakan masalah privacy. Yang artinya mungkin benar dan mungkin tidak benar. Jadi ya kita cuma bisa harap-harap cemas gitu ya. So buat kalian Blink dan juga VIP, kalau kalian memang fansnya ya apapun yang dilakukan idol selama itu masih positif. Kalau dating ini aku anggap positif ya, karena mereka juga manusia biasa. Jadi support aja guys. Mau itu Jennie sama G-Dragon, mau itu Jennie sama siapapun, ya namanya orang jatuh cinta, namanya orang pacaran, ya itu sah-sah aja. Jadi buat Jennie dan juga G-Dragon, kalau kalian emang beneran berkencan, selamat, congratulations. Dan semoga bisa terus berkarya walaupun kalian berkencan, itu nggak menutup kemungkinan kan biasanya lebih semangat untuk berkaryanya. Oke, itu berita yang kedua. Kita langsung aja next ke berita yang ketiga. Oke, kita langsung aja ke berita ketiga, yaitu datangnya dari BTS. BTS baru aja tampil di MTV Unplugged Present Special BTS, yang dimana Unplugged Present ini adalah acaranya MTV yang menunjukkan atau mengemas pertunjukan akustik dari lagu-lagu hits musisi ternama, dan acaranya dimulai pertama kali di tahun 26 November 1989 yang menghadirkan penampil asal Inggris yaitu adalah Squeeze. Nah ini BTS menjadi nggak tahu artis yang keberapa, dan mereka hari ini itu tampil dengan 5 lagu ya guys ya. Dynamite, Life Goes On, Telepathy, dan juga Blue and Grey, dan juga mereka ngebawain cover dari Coldplay yaitu Fix You. Kalau kalian belum nonton penampilannya, kalian harus nonton karena aku juga udah nonton dan aku suka banget. Guys, kalau kalian masih berpikir BTS tuh nggak bisa nyanyi atau BTS tuh nggak talented, you must watch it karena ini benar-benar sesuatu yang satisfying untuk ditonton. Ayo aku mengajak kalian semua untuk menonton karena nggak akan rugi sama sekali waktu kalian mendengarkan 5 lagu dari BTS. Bener-bener bagus, terutama penampilan favorit aku adalah Blue and Grey dan juga Chamsi. Bukan lagu title track ya, ini jarang banget dibawain, jadi kapan lagi mereka bisa bawain lagu beside track mereka. Dan beside track BTS tuh gak kalah bagus dari title tracknya. So buat yang belum nonton, cepetan tuh kalian searching MTV Unplugged BTS, di situ bakal kalian nonton penampilan epic dari BTS. Semoga dengan penampilannya BTS di Unplugged ini juga ngebawa mereka makin mengudara ya, termasuk di Amerika sana. Karena banyak dari yang non K-pop yang akhirnya menonton acara-acara kayak MTV gini dan jadi suka sama BTS juga. Ini juga bisa jadi pembuka juga ya, pembuka jalan untuk artis-artis lain untuk tampil di Unplugged ini. Oke guys, itu aja berita hari ini. Semoga kalian nonton sampai habis ini. Kalian boleh komen di bawah apa pendapat kalian tentang berita-berita yang tadi aku bawain, dari mulai school bullying dari beberapa artis, GD dan juga Jennie yang berkencan, sampai penampilan BTS. Aku mau tahu komen kalian atau pendapat kalian. Kalian boleh langsung aja komen di bawah. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, dan share ke teman-teman kalian yang suka sama topik yang sama, topik-topik tentang K-pop. Oke, see you on next video bareng aku Roro Arisa. Dadah.